sore hari kami datang lagi kepadamu Tuhan, di mana waktu yang singkat kami akan memberikan kepadamu Tuhan. Kami mau rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan namamu, meninggikan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bebaskan roh kami Tuhan. Marilah Roh Kudus penuhi kami dengan hadirat-Mu. Bekerjalah di tengah-tengah ibadah kami, bekerjalah di ruangan ini Tuhan, bekerjalah di setiap hati kami, pikiran kami, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah lawatan-Mu Tuhan pada sore hari ini, sungguh kami boleh merasakan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya biarlah hanya kuasa namamu yang kami tinggikan. Engkau berkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini mereka dalam perjalanan, baik yang menyaksikan secara online Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Ada kemenangan, ada kebebasan mereka untuk datang memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, segala perbuatan kami baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia, Allah yang sanggup Tuhan menghapuskan segala pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan kami boleh merasakan kebebasan. Kami mau memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan, baik hamba-hambamu mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami semua, satukan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, kita beri hormat, kita tinggikan Dia. Karena Dia Tuhan, Dia Allah kita yang sanggup kita berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita tetap memuji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mengatakan lebih dari pemenang. Haleluya.
percaya pada sore hari ini kita adalah orang-orang gambaran lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita sungguh rindu lawatan Tuhan. Kita rindu memberikan pujian bagi nama Tuhan. Biarlah saya yakin dan percaya di saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya ada kuasa dalam pujian. Saudara datang dalam kelemahan. Di saat saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya, saudara dilepaskan, saudara diberikan kekuatan. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan, saudara. Kita angkat pujian dan mengatakan, hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Selalu dalam hadirat-Mu.
Puji nama Tuhan. Biarlah kita jadi berkat buat sesama karena Tuhan telah menjadikan kita berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah sore hari ini saya akan percaya dengan sukacita kita dapat memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan kami terus meraih hadirat-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami, bahkan Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga. Saudara-saudara kita bangkit berdiri. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu menjadi milikku. Yesus aku Hosana
firman-Mu Tuhan begitu nyata bagi kami. Kami percaya Tuhan, di hari akhir zaman ini Tuhan, Engkau datang sebagai Raja, Engkau datang sebagai Tuhan yang dapat menyelamatkan kami, umat ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, di tengah-tengah kami hadir hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat hamba-Mu, Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan yang sanggup mengurapi hamba-Mu akan membuahkan rahasia firman-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam dan kami akan menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Ibu Bapak Saudara terkasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur, bersukacita, kita bersama-sama lagi dalam rumah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 15 Mei 2023. Layanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Bambang Sardianto. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang menerima saya untuk bersama-sama dengan saudara dalam ibadah yang diberkati Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pepatah atau ilustrasi mengatakan kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Di era yang membawa manusia pada satu pola kehidupan yang menuju pada pribadi yang individualisme ini cenderung kepada apatis, maka mengenal dan dikenal itu sesuatu yang penting. Sekarang ini kalau nggak dikenal susah, saudara. Ya di handphone saja kalau nggak dikenal, nggak di-save namanya, cuma nomor doang, susah mau komunikasi. Ya. Jadi kalau nggak dikenal, susah kita mau berinteraksi. Jadi di era yang maju sekarang ini, ya dikenal dan mengenal itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau enggak, kita nggak dapat berinteraksi dengan baik, nggak dapat berinteraksi dengan akrab, nggak dapat berinteraksi dengan nyaman. Penuh dengan kecurigaan-kecurigaan yang membawa kepada satu pola hidup yang ekstra hati-hati, waspada. Justru di era-era yang canggih, ya, di era yang milenial ini, ya, siklus kehidupan manusia bukan makin hari makin baik, saudara, tapi siklus itu selalu mengarah meningkat kepada satu pribadi atau pola hidup yang dibentuk dan dibangun oleh dunia dengan sistem kehidupan yang egoisme, materialisme, dan hedonisme. Jadi makin susah. Manusia cenderung kepada egosentris, yang penting dirinya sendiri. Ya, lu kayak apa, lu bagaimana itu urusan kamu. Tapi yang penting saya. Karena itu mengenal dan dikenal tadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau enggak bisa kita berinteraksi dengan baik, akrab, nyaman, apalagi tenang, enggak bisa. Demikian juga terjadi dalam kehidupan rohani, kekristenan kita. Apapun itu mari kita belajarlah daripada saya berkomentar panjang nanti saudara-saudara. Kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-7
ayat yang ke-21 sampai 23, 21 sampai dengan ayat yang ke-23, cukup panjang. Matius pasal yang ke-7, saya membaca ayat 15 lah, 15 sampai 23 biar aku panjang. Saya akan baca dengan cepat begini firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik-baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan harga yang mahal lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dari kehidupan yang berdosa dijadikan pribadi yang telah dibenarkan oleh Tuhan, dari orang yang seharusnya mati dalam kebinasaan diberikan kepada kita satu hidup yang kekal. Itu janji firman Tuhan. Tapi kita masih ada di dalam dunia, belum di sorga. Kita terjebak dengan dua kata ini, sudah dan belum. Bahwa saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah ditebus dari keberdosaan kita, sudah diciptakan baru di dalam Kristus menjadi manusia baru yang serupa dan segambar dengan Yesus Kristus sendiri, itu benar. Saudara dijanjikan kerajaan sorga, itu betul. Tapi kita masih ada di dalam dunia, belum di sorga. Ya, belum di sorga. Inilah sebabnya firman Tuhan coba mengingatkan saya, mengingatkan saudara bagaimana kita harus bersikap, berperilaku dan mengambil satu kebijakan hidup dalam satu dunia yang kian hari Alkitab katakan semakin bertambah jahat. Dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia serigala yang buas. Satu kondisi sosial kehidupan yang penuh dengan kepalsuan sekaligus mengerikan. Inilah dunia yang saudara dan saya sedang jalani. Mengapa Allah ingatkan saya dan saudara? Karena saudara telah dibeli dengan harga yang mahal dan saudara menjadi miliknya Allah. Allah tidak mau dirugikan dengan karya penebusan yang luar biasa itu sehingga keimanan saudara ya menjadi keimanan yang sia-sia. Kekristenan saudara menjadi kekristenan yang cuma mirip, tidak seperti patron yang sesungguhnya yaitu kehidupan Kristus. Karena itu diingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. 2 Korintus pasal yang ke-11, pada situ dikatakan ada Yesus yang palsu diberitakan. Ada roh yang palsu disampaikan. Ada Injil yang palsu disampaikan. Semua kepalsuan-kepalsuan itu menjadi sebuah hal yang begitu viral dalam kehidupan sekarang ini. Untuk apa? Memprovokasi pikiran-pikiran manusia, khususnya orang percaya. Agar apa? Kehilangan arah. Tujuan hidup yang sesungguhnya,
yaitu bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Pikiran saudara diprovokasi oleh mereka. Nabi-nabi palsu, Yesus palsu, roh palsu, Injil palsu. Waspada. Mengapa? Engkau berharga di mata Tuhan. Ya, engkau ini berharga di mata Tuhan. Jadi berhati-hatilah, bijaklah dalam mengelola setiap waktu dan kesempatan. Bijaklah dalam mengambil pilihan-pilihan hidup yang misteri ini. Karena hidup manusia kombinasi dari semua rasa. Hidup tanpa rasa mati. Saudara-saudara. Ya, mungkin bisa bernafas, ya, mungkin bisa melek, mungkin bisa bicara, mungkin bisa bergerak, tapi kehidupan yang sesungguhnya tidak ada rasa. Jadi mati selagi hidup. Ya, sedangkan semua rasa tadi ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kombinasi rasa tadi menjadi bagian hidup saya dan saudara kapanpun, dimanapun, karya dan kehidupan saya dan saudara selalu ada dalam kombinasi rasa ini. Pahit, manis, senang, susah, untung, rugi, sakit, sehat, tua, muda, saudara-saudara. Itu sudah menjadi satu siklus kehidupan yang tidak akan pernah berubah. Nah, sedangkan saudara anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang dimiliki oleh Tuhan, tinggal dalam satu dunia yang seperti ini. Ada gambaran lain mengatakan seperti gandum di tengah ilalang. Warnanya sama. Saudara, di tempat yang sama, lahannya sama, dunia ini. Waktunya sama, 1 hari 24 jam. Tapi Alkitab katakan satu saat akan ada pemisahan. Mana gandum dan mana lalang. Sama. Ya, hidup malaikat-malaikat palsu, nabi-nabi palsu, Yesus palsu, roh palsu, Injil palsu. Ada bertebaran begitu luas di alam semesta ini. Saya dan saudara membangun kekristenan dalam situasi yang seperti itu. Gandum di tengah ilalang. Sungguh sangat sulit, sangat sukar untuk mempertahankan kekristenan yang sejati itu. Sangatlah sulit. Sedangkan ini sindiran Yesus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, kalau saudara membaca dalam Lukas pasal yang ke-11 di situ dikatakan, ya Matius pasal yang ke-24 di situ dikatakan, kehidupan keyakinan, kehidupan keimanan orang-orang Farisi dan ahli Taurat hanya dipenuhi dengan warna-warna spiritual yang tidak sejati. Ya, semangat keagamaannya tinggi, semangat keagamaannya luar biasa dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan yang nampaknya baik, yang nampaknya benar, yang nampaknya seolah-olah sesuatu yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah yang sejati. Tapi gambaran itu penuh dengan kepalsuan. Bahkan dikatakan tidak bedanya seperti lahan pemakaman yang dibangun begitu bagus, ya, dibiayai dengan begitu mahal, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Gambaran ini dikatakan, disampaikan kepada saya dan saudara agar kita waspada. Agar kita tidak terjebak dengan kepalsuan-kepalsuan spiritualitas yang seperti ini, yang kemudian kita timbul penyesalan. Karena itu semangat keagamaan berbeda sekali dengan spiritualitas yang sejati. Ya, semangat keagamaan berangkat dari sebuah pemahaman tentang Allah. Karena di dalam agama itu diajarkan kebenaran-kebenaran supaya manusia bisa berbuat baik. Dengan tujuan kalau dia berbuat baik pasti masuk sorga. Bukan itu sebenarnya. Dan itu dikatakan di sini dengan jelas. Ya, kita akan terprovokasi oleh cara-cara nabi palsu, Yesus palsu, roh palsu, dan Injil yang palsu. Karena itu sekarang begitu banyak fenomena-fenomena ibadah yang, maaf saya harus katakan,
jauh dari kebenaran Allah. Sedangkan kita dituntut untuk beribadah sebagai bentuk ucapan syukur kita, pengabdian kita sebagai seorang yang dimiliki oleh Allah. Beribadahlah dengan segenap hatimu, akal budimu, ya, sepenuhnya. Untuk apa? Membentuk satu spiritualitas yang sejati. Berangkat dari sebuah kesadaran diri. Bahwa dirinya orang berdosa, sekarang menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang seharusnya hidup dalam kemurkaan Tuhan, sekarang dijanjikan berkat-berkat ilahi untuk duduk dan tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Dan itu diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, kehidupan seseorang tidak ditentukan dengan apa yang dimiliki. Status sosial yang melimpah mungkin secara materi, finansial yang cukup banyak dengan tabungan di bank itu, jabatan yang tinggi dalam satu perusahaan atau dalam satu instansi terkait yang ada, saudara-saudara. Ya, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi ditentukan oleh apa yang saudara lakukan. Bukan yang kita miliki. Yang kita miliki satu saat kita tinggalkan. Tapi apa yang saudara lakukan, itu yang akan menyertai perjalananmu. Saudara-saudara, seperti dikatakan di sini. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, kata melakukan ini harus menjadi bagian hidup kekristenan saudara-saudara di alam semesta ini, dalam siklus kehidupan yang penuh misteri ini. Bagaimana untuk melakukan kehendak Allah? Membangun sebuah relasi. Membangun sebuah hubungan yang baik, akrab, intim bersama-sama dengan Allah untuk mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena hidup orang percaya, misi Allah sorga sana di alam semesta ini. Saudara dikatakan sebagai surat yang terbuka. Kehidupan yang ada dalam satu etalase yang transparan. Orang akan melihat dan mengagumi saudara dengan apa yang saudara lakukan, bukan apa yang saudara miliki. Orang akan berangkat jempol. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya. Kenapa saudara dilihat? Gelarisasi, saya ingat ya, gelarisasi sebagai orang-orang yang dimiliki Allah dengan sebutan yang sangat terhormat, anak-anak Allah itu satu kehormatan besar. Kehormatan besar. Gelarisasi itu membawa satu kemuliaan kita, kemuliaan Allah untuk saudara-saudara di alam semesta ini. Karena itu hati-hati. Nah ini dikatakan ada satu proses sama protes di akhir zaman katanya. Orang akan berontak karena karya-karyanya tidak dihargai bahkan ditolak oleh Tuhan dengan sebuah kalimat yang berkata, sesungguhnya aku akan berterus terang kepadamu dan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Penolakan itu menyakitkan. Penolakan itu merendahkan martabat. Penolakan itu sesuatu yang tidak menghormati orang lain. Apalagi dengan satu karya-karya yang seolah-olah hebat, luar biasa. Kalimat mengatakan, bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Bukankah aku mengadakan mujizat juga demi namamu? Saudara-saudaraku. Dan dikatakan di situ yang lain, kalimat yang lain mengatakan hal yang mujizat demi nama mengusir setan, berbuat segala sesuatu juga demi nama Tuhan. Seolah-olah semua dilibatkan dengan nama Tuhan. Tapi Alkitab, aku tidak mengenal kamu. Artinya apa? Dia tidak ada relasi, tidak ada hubungan, tidak ada kedekatan, apalagi kerjasama dengan Allah, tidak ada. Apa yang dilakukan? Kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Saudara, ini yang dia lakukan. Sehebat apapun
yang manusia kerjakan, ya, sehebat apapun yang manusia lakukan di luar Yesus Kristus, maaf, di luar Yesus Kristus, itu tidak ubahnya sebuah kesia-siaan. Karena itu saudara dengan gelarisasi anak-anak Allah, itu artinya ada sebuah relasi yang begitu dekat, relasi yang begitu intim, relasi yang begitu melekat satu dengan lainnya sebagai anak-anak Allah. Dengan satu misi, saudara melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bagaimana cara untuk mendapatkan apa yang menjadi kehendak Allah? Kolose pasal 3 mencatat, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada, bukan yang di bumi. Perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang di atas itu, mari kita ambil menjadi sebuah pola kehidupan. Gaya hidup saya dan saudara sebagai anak-anak orang-orang dengan gelarisasi anak-anak Allah itu. Ayo kita ambil perkara-perkara sorgawi itu. Kelemah lembutan, ramah tamah, kasih, kebaikan, saudara-saudaraku, dan yang lain-lain. Kita ambil itu. Kita terapkan itu dalam kehidupan. Kita aplikasikan itu menjadi sebuah gaya hidup. Ya. Gaya hidup, model kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Agar orang berkata, seperti Roma, beda kehidupan orang percaya Yesus Kristus dengan yang tidak percaya. Ada gaya hidup yang berbeda. Roma 12, kamu tidak boleh sama dengan dunia. Artinya kita berbeda. Karena itu saudara, di dalam ayat ini dikatakan dengan jelas, diingatkan bahwa saudara harus menjadi seorang yang melakukan kehendak Allah dengan cara membangun relasi, membangun hubungan. Supaya terjadi sebuah interaksi yang intens satu sama lain. Lewat apa? Ibadah, doa, pujian, persembahan saudara kepada Tuhan. Mari kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita, kesetiaan kita, menghormati Allah yang telah memiliki dan saudara dengan darahnya yang mahal tadi, dengan pengabdian kita lewat ibadah. Yang kadang-kadang kita mendapatkan dualisme kehidupan dalam kehidupan orang percaya. Maaf, saya harus berkata jujur, saudara-saudara. Kadang-kadang di gereja begitu alim, luar biasa, kerohanian begitu sangat bagus, keramah-tamahan, kebaikan. Tapi di luar sana jauh dari nuansa-nuansa keilahian itu. Kadang terjadi dualisme kehidupan yang seperti ini. Karena itu anak Tuhan, orang percaya harus memiliki kemampuan, usaha yang keras mencari perkara-perkara yang di atas itu. Tarik perkara-perkara yang di atas, turunkan dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Kita mengenal, kita dikenal oleh Allah, kita mengenal Allah, dan Allah pun mengenal saya dan saudara. Tarik perkara-perkara itu. Kita mengenal. Ya, kita berinteraksi satu sama lain dengan Allah. Bahasa perjanjian lama mengatakan bergaul dengan Allah seperti Henokh bergaul. Ya, satu interaksi kehidupan yang begitu berkesinambungan dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, akan terjadi sebuah transformasi kehidupan yang berbeda dari dunia. Sampai Henokh diangkat oleh Tuhan. Ya, sampai sejauh itu, saudara-saudara. Kenapa? Ada relasi. Dia dikenal oleh Tuhan dan dia pun mengenal Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu tidak berdasarkan aku mau dan aku bisa, tapi berdasarkan Tuhan yang menghendaki dan Tuhan yang memberi perintah. Itu yang dikerjakan. Kekristenan yang sejati, kekristenan yang sesungguhnya, yang telah mengambil perkara-perkara di atas tadi, ayo kita aplikasikan, ya kita tularkan perkara-perkara sorgawi itu yang sudah berkarya dalam kehidupan saya dan saudara kepada mereka yang belum percaya. Agar kehidupan kekristenan saudara menginspirasi orang-orang di sana. Ya, supaya saudara, orang-orang di sana pun tertarik bukan kepada kita, tapi Allah yang ada di
di dalam hidup kita. Karena itu Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kehidupan yang ku jalani sekarang ini bukan kehidupan manusiawinya, tapi kehidupan Kristus, kehidupan Allah yang sedang dia jalani. Karena itu dia berkata, segala sesuatu yang dahulu ku anggap untung, sekarang ku anggap sampah. Luar biasa pernyataan ini, statement ini keras. Kenapa? Kehidupan keilahian Allah itu menjadi bagian kehidupan yang rutin dijalankan dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, sampai aku melupakan segala perkara yang di belakang. Untuk membangun sebuah masa depan kehidupan yang lebih baik, bukan karena dia kuat dan gagah, tapi karena kebersamaan Allah dengan dirinya. Roma 8, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Tolong diingatkan jadi, ya, bagi mereka yang mengasihi dia. Apakah saudara tidak dikasihi Tuhan? Saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Ayo kita jaga ini, dan ayo kita ekspresikan ini sebagai bentuk sukacita kita, syukur kita kepada Allah. Ekspresikan dengan sukacita hati. Karena itu banyak orang Kristen mengatakan, ayo penuhilah hidupmu dengan pujian. Ibu-ibu ketika di dapur lombok lagi mahal, ayo menyanyi. Ya untungku besar, segala macam. Ekspresikan dengan puji-pujian. Kalau mikirkan jadi mumet, akhirnya kita bingung sendiri. Ekspresikan. Selain orang ini tidak ada membangun relasi dengan Tuhan, dia mengabaikan kehendak Tuhan. Dia melakukan apa yang dia mau, dia melakukan apa yang dia bisa, dia lakukan apa yang dia mampu. Karena itu dikatakan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melakukan banyak mujizat juga demi namamu? Bukankah kami membuat segala perkara pun dikatakan di situ demi namamu? Ya, semua demi nama Tuhan, tapi bukan kehendak Tuhan. Kehendak dirinya sendiri. Kemauan dirinya sendiri. Kemampuan dirinya sendiri berdasarkan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Kita belajar dari kehidupan Ananias dan Safira. Ya, ini Kristen cumi dia. Dia jual hartanya, ya, yang sebagian disimpan, yang sebagian dibawa ke rumah Tuhan dipersembahkan. Seolah-olah kelihatan jempolan dia. Baik, inilah kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Dia berani berkorban. Saudara-saudara, sekali lagi, ya, hidupmu tidak ditentukan dengan apa yang saudara miliki, tapi ditentukan apa yang saudara lakukan. Ananias, tapi Petrus menjawab, Ananias, mengapa engkau berdusta dengan Roh Kudus? Kalau saudara mundur dalam satu pasal yang keempat, dikatakan di situ ayat 36 dan 37, ada Yusuf yang bernama Barnabas juga. Dia menjual ladangnya dan membawa seluruh persembahannya ke dalam rumah Tuhan. Ananias dan Safira coba mengambil itu, cara ini meniru caranya Yusuf ini. Seolah-olah seperti itu. Tapi tujuan utama Ananias dan Safira supaya orang lain memuji dirinya. Komunitas yang ada waktu itu memuji dirinya. Petrus kata, mengapa kau mendustai Roh Kudus? Saya dan saudara harus mampu bisa bersama-sama dengan Allah membangun yang namanya spiritualitas yang sejati. Berangkat dari kesadaran diri. Ya, karena dirinya berdosa telah ditebus dengan harga yang mahal, menyadari dirinya bukan miliknya lagi, tapi miliknya Tuhan. Dan yang hidup dalam kehidupan kita bukannya pikiran kita lagi, kemauan kita lagi, tapi kehendak dan kemauan Tuhan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti Paulus katakan itu. Ayo saudara. Ya, ayo. Tampilkan model, tampilkan cara, tampilkan gaya manusia ilahi. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11. Ya. Bisa ditolong cepat untuk dibaca.
1 Timotius 6 ayat 11. Daripada saya buka Alkitab, saudara. Bisa? Oke. Atau yang bisa bantu mungkin sampai di pemuda satu. Oke. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kejarlah, dikatakan, hai manusia Allah. Siapa itu? Saya dan saudara. Manusia ilahi. Karena apa? Saudara orang-orang yang dimiliki oleh Allah. Orang-orang yang hidup dalam otoritasnya Allah. Dalam kekuasaannya Tuhan. Jauhilah katanya semuanya itu. Apa itu? Kalau di ayat naik, kalau saudara membaca, dalam pasal yang sama tapi ayat yang sebelumnya, ada uang, ibadah itu. Dari ibadah, ayat berapa itu? Ibadah itu kalau disertai dengan hati yang senang segala macam itu. Oh bukan, nanti saya cari aja deh. Daripada nanti terlambat. Saudara, 1 Timotius pasal yang ke-6 dalam ayat, kita mulai dari ayat 6. Dikatakan begini, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab jika tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jauhilah itu katanya. Kita butuh namanya uang. Tapi segalanya tidak harus dengan uang, saudara-saudaraku. Termasuk keselamatan. Kita nggak bisa bayar dengan uang. Tapi orang-orang ada yang seperti itu. Kejar hari-harinya untuk mendapatkan uang. Lupa ibadah, lupa apa yang namanya itu, keadilan, lupa kesetiaan, lupa membangun kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Ya, tidak ada kesabaran dalam hidupnya, yang ada emosi dan emosi, saudara-saudara, untuk mendapatkan sesuatu, apalagi kelembutan. Tidak ada. Manusia ilahi. Orang-orang yang dimiliki Allah dengan gelarisasi anak-anak Allah itu, jauhilah itu. Perintahnya, kejarlah ibadah. Di tempat saya, gereja di Surabaya, tidak ada ibadah yang tidak dinyanyikan lagu. Ibadah itu soal utama. Selalu itu lagu favorit kami, ya, saudara-saudara. Ya, kejar di situ. Mengapa? Mengapa kita diperintahkan untuk kejar? Sudah begitu banyak ya orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mulai meninggalkan persekutuan ibadah dengan Allah. Karena itu hidupnya makin susah. Hidupnya makin sulit, hidupnya makin sukar, penuh dengan ragam kehidupan yang sama sekali tidak nyaman, apalagi tenang. Tidak ada. Tidak ada. Anak-anak Tuhan. Selain kejar, tinggalkan itu, jauhi itu. Bangun relasi dengan Tuhan. Secara intens kita lakukan ibadah itu dengan baik dan benar. Supaya dapat memberikan satu keuntungan hidup yang luar biasa. Yang jasmani dan yang rohani. 1 Timotius 4:8. Jelas. Tapi kita mengabaikan kadang-kadang itu ibadah. Kejar keuntungan, kejar uang, kejar penghasilan, kejar pendapatan. Biar gereja nanti menyusul. Toh ada siaran ulang, nanti jam berapa? Jam 8. Hati-hati saudara-saudara. Bukan orang yang berseru-seru, aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi melakukan ini suatu perintah yang tidak boleh tidak, harus kita lakukan. Karena itu sekali lagi, manusia ilahi, orang yang menjadi miliknya Tuhan, yang hidup dalam otoritasnya Allah, diberikan jabatan yang begitu luar biasa. Petrus 1 Petrus berapa itu? 2, 9, 10. Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
Ini jabatan-jabatan mulia yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara, agar saudara menjadi kepanjangan tangan, kepanjangan suara Allah untuk menyampaikan segala apa yang menjadi kehendak Allah di sorga sana. Tampilkan dengan cara, tampilkan dengan gaya, tampilkan dengan kehidupan yang engkau tularkan perkara-perkara surgawi itu. Tularkan. Bangsa yang kudus. Satu kehormatan yang diberikan kepada kita. Ya, saudaraku, imamat yang rajani. Ya, sebagai seorang mediator kalau imam itu ya, yang menjembatani sebuah persoalan yang satu dengan yang lain supaya timbul satu tercipta satu kedamaian, itu imam. Saudara diberi jabatan-jabatan itu. Jadi kalau ada konflik-konflik kehidupan satu dengan yang lain, jangan nimbrung di situ sebagai provokator. Jadi seorang imam ya yang membawa kedamaian di situ. Karena apa? Saudara adalah milik Allah. Saudara ada dalam otoritasnya Allah. Dengan gelarisasi anak-anak Allah itu. Tampilkan gaya kehidupan sorgawi. Tampilkan gaya kehidupan ilahi. Tampilkan gaya yang diwarnai dengan perkara-perkara sorgawi itu. Supaya orang berkata, inilah anak-anak Tuhan. Tidak dalam kehidupan yang dualisme tadi. Wah, di gereja luar biasa alimnya. Di sana sangat bertolak belakang, saudara-saudara. Ayo kita tampilkan di sana sama, di sini sama. Ya. Sama dengan Yesus, tidak pernah berubah, ya saudara. Itulah yang harus menjadi fokus kehidupan kekristenan yang sejati itu. Melekat dengan Allah. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud mengerti, Daud memahami, Daud sangat paham dunia dengan siklus kehidupan yang ruwet, rumit, dan tidak terjemahkan ini. Dikatakan tidak ada yang dapat menyelesaikan perkara-perkaraku kecuali Dia dalam nama Yesus Kristus. Karena itu aku dekat dengan Dia. Apalagi kalimat itu mengatakan lebih jauh tadi, hai kamu pembuat kejahatan. Kata pembuat itu dia produksi. Dalam pikirannya, tutur kata bahasanya, sikap dan perilaku hidupnya selalu ada warna-warna yang jauh dari rasa baik ini. Tapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan kelak, ayo kita bangun relasi. Ayo kita mau dengan kepekaan hati yang penuh dengan perkara-perkara surgawi, kedekatan dengan Allah tadi, tahu apa yang menjadi isi Tuhan, isi hatinya Tuhan, tahu dengan apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan. Paulus kepada orang-orang Efesus, jangan bodoh. Bukan untuk mencela, bukan untuk mendiskreditkan dia, tidak, tapi untuk mensupport dia agar tidak lelah, tidak lalai, tidak menjadi orang-orang yang stuck dalam kehidupannya, tapi orang yang bergerak maju. Dikatakan, jangan kamu bodoh, mengertilah kehendak Tuhan. Proses kehidupan kekristenan kita itu berproses dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari peristiwa ke peristiwa, sampai nantinya sama seperti Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi ayolah kita belajar. Bukan berarti kalau Alkitab jangan kamu bodoh berarti memarah saudara, mendiskreditkan saudara, tidak. Tapi mensupport saudara. Mendorong saudara. Mengapa? Karena di sana, di sorga sana, hanyalah mereka sekali lagi yang melakukan kehendak Bapa. Jangan terlambat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih, saudara adalah misi Allah dari sorga di dunia ini. Seperti halnya Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Ya. Dari firman menjadi manusia itu. Saudara dilahirkan lewat firman dan Roh Kudus. Saudara pun adalah misi Allah yang masih ada di dalam dunia ini. Untuk apa? Membawa perkara-perkara besar. Menyampaikan perkara-perkara besar. 2 Petrus tadi, pasal yang 29. Untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersedialah saudara. Sediakan waktumu.
sediakan tenagamu, sediakan segala yang engkau miliki sebagai satu kehidupan yang diletakkan di bawah kaki Tuhan. Seperti halnya Maria, ibu Yesus ketika itu. Aku inilah hamba Tuhan, jadilah seperti kehendak. Tidak melawan, tidak memberontak, tidak terjadi sebuah transaksional kehidupan, tidak. Saudara, tapi ada penurutan di situ. Aku mau apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu pemazmur mengatakan, ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ya. Selidiklah akan daku ya Tuhan. Jangan sampai aku lari, serong dari kehendak-Mu itu. Saudara-saudara. Ayo ini menjadi sebuah kerinduan kita bersama. Sekali lagi, dunia makin hari makin susah. Dunia makin hari makin jahat. Dunia makin hari makin susah dimengerti. Mengenal dan dikenal, saya ingatkan kembali. Mengenal dan dikenal Tuhan adalah hal yang sangat penting. Apakah ketika engkau dipanggil Tuhan, maaf, bukan mendoakan saudara, tapi mengingatkan saudara. Apakah kita ketika Allah memanggil nama saya dan saudara, adakah kita di sana? Apakah nama kita tercatat di sana? Itulah yang perlu kita evaluasi dalam ibadah kita. Sekali lagi saya ingatkan, hidup bukan ditentukan dari apa yang saudara miliki, tapi apa yang saudara lakukan. Tentu bukan maunya kita, pikiran kita, kehendak kita, tapi kehendak kita. Supaya terjadilah seperti yang terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saat dibaptis. Bukan suatu hal yang mustahil. Allah akan berkata dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sediakan tempat baginya. Seperti Yesus katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kita tidak mau takut dengan menjalani hidup ini. Ya, kalau saudara takut, saudara apa? Tetap waktu akan berjalan membawa umur saudara. Saya nggak sadar sudah punya cucu 2. Tahu-tahu umurku sudah 65 tahun. Saudara-saudara, waktu di sekolah belajar firman Tuhan 2000 tahun dalam satu petas zaman itu. Gua mesti menikah kalau 2000. Pikir itu. Sejauh itu saudara-saudara. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Ayo kita menurut. Ayo kita mengerti. Ayo kita belajar. Ya, karena hidup tidak akan pernah berhenti belajar dari peristiwa ke peristiwa. Hidup ini harus belajar. Jadi belajarlah untuk hidup. Karena apa? Dunia ini jahat. Jadi belajar bagaimana menyikapi, bagaimana mengelola, bagaimana menjadikan segala sesuatu menjadi potensi yang mendatangkan berkat dan berkat untuk kehidupan kita yang jasmani dan kehidupan yang rohani. Supaya tidak ada kerugian, tapi yang ada untungku besar mengikut Yesus Kristus, Allah saya, Allah saudara, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Mengucap syukur buat kebaikan, anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Yang melengkapi kehidupan kami. Supaya kami dapat mampu mengatasi, menjalani semua peristiwa hidup yang terjadi. Bukan karena semata-mata kegagahan, kecerdasan dan kemampuan finansial kami. Tapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Allah juga. Berkati hamba-Mu di tempat ini, suami, istri, anak-anak yang begitu aktif dalam pelayanan Tuhan, pakai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sidang jemaat yang digembalakannya, apapun profesi dan pekerjaannya, usia berapapun mereka Tuhan, Engkau Allah yang memiliki mereka, tidak akan pernah Engkau tinggalkan mereka, tapi kerjakanlah keajaiban-keajaiban dalam kehidupan mereka, supaya mereka pun makin mengagumi, menghormati, dan melayani Engkau dengan segenap hatinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya inilah kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Berkata
Bapak Ibu saudara-saudari yang ada ingin dibantu dalam doa, mereka yang mengikuti secara online ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam ibadah kami. Kami tahu juga ada tangan yang tidak kelihatan akan terulur buat anak-anak-Mu yang percaya kepada. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami memintanya, hamba memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan yang besar kami boleh alami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangga, hidup, pekerjaan, pendidikan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang terikat dengan dosa kejahatan, Tuhan lepaskan. Yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang kekurangan, Tuhan mengadakan. Tuhan, kiranya Engkau membela kami, memberkati kami. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil, Tuhan, mereka berikan dengan sukarela. Tuhan membalas, memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan, bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan, sebagaimana janji firman Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam keamanan, dalam ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong pemerintahan kami dari Bapak Presiden bersama keluarga, Wakil Presiden bersama dengan keluarga, para menteri, aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, dan memberkati kami. Istimewa masuk dalam tahun-tahun politik ke depan. Tuhan, jaga kami semua supaya kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Berkati komandan Pas Pampres bersama keluarga dan seluruh pasukan Pas Pampres bersama keluarga dalam menjalankan tugas Tuhan, menyertai, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Memberkati komandan komplek bersama dengan seluruh anggota. Oh Tuhan, bersama keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Istimewa ada anak-anak-Mu yang purnawirawan, Tuhan jadikan berkat. Berkati secara khusus Tuhan Kelurahan Tengah, RW 5 RT, oh Tuhan 6, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati RW yang ada di tempat kami. Dimanapun kami tinggal, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati tim pelayanan yang sudah melayani hari ini, Tuhan membalas. Mari mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.